kita, panutan dan idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan pertolongannya lah sebagaimana beliaulah sang panutan kita dan idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan kita bukan hanya teori dan tenan saja, melainkan lebih dari itu. Beliau adalah memberikan teladan dan tuntunan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan penuh kehinaan menuju zaman yang terang benderang penuh kejayaan dan kemuliaan. Yang dalam bahasa Arabnya minaz zulumati ilan nur wa huwa dinil Islam. Yang artinya semoga senantiasa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, tercurah kepada segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram As-Syekhun Al-Fadil Murabbi Ruhina Abuna Da'i ilallah selaku pemimpin pondok pesantren Salafiyah Subulus Salam. Mata Allah lahu bitulil umur sihatil afiyah amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula ma'asyiral asatiz wal asatizat al-mukarramin al-muhtaramin, matallahu lahu bitulil umur sihatil afiyah amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada segenap para hadirin wal hadir rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, saya Al-Fakir akan membawakan tausiah yang berjudul cara atau tips untuk mendapatkan hisab yang mudah dan masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari untuk perhitungan amal itu disebut Yaumul Hisab. Dan Yaumul Hisab adalah merupakan hari yang sangat dahsyat dan menegangkan. Pertanyaannya, kenapa Yaumul Hisab itu sangat dahsyat dan menegangkan? Jawabannya tidak lain adalah karena Yaumul Hisab itu adalah hari yang sangat menentukan nasib seseorang, akankah dia masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Bahkan saking dahsyat dan menegangkan Yaumul Hisab tersebut sehingga setiap orang menghindar dari orang yang dulu di dunia dicintai dan disayanginya, yang dulu di dunia berjanji sehidup semati, yang dulu di dunia berjanji untuk selalu bersama dalam suka dan duka. Namun pada hari itu semua orang akan menghindar dan tidak peduli lagi dengan orang yang dicintainya. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa ayat 34 sampai dengan 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Yang artinya wallahu a'lam, pada hari itu setiap orang akan menghindar dari saudara kandungnya, menghindar dari ibu dan ayahnya, menghindar dari istri dan anak-anaknya. Karena bagi setiap orang pada hari itu ada urusan yang masing-masing bagi setiap orang itu menyibukkan mereka. Beginilah gambaran betapa dahsyat dan menegangkannya Yaumul Hisab tersebut. Namun dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kabar gembira untuk kita semua, yaitu adalah bagaimana cara agar kita mendapatkan hisab yang mudah dan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Dalam bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaba yasira wa adkhalal jannah birahmatih." Yang artinya, ada 3 perkara yang barang siapa 3 perkara ini ada pada dirinya, maka niscaya Allah akan menghisapnya dengan hisapan yang mudah dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Dan dari 3 perkara ini, al-awwalun yang pertama adalah tu'ti man harmak, yang artinya engkau berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Artinya jika ada orang yang tidak peduli sama kita, cuek sama kita, nggak peduli, nggak ngehargain, ngacangin dan sebagainya, bahkan kalau kita memberikan salam, jangankan salam, kita senyum saja masih cuek, nah
tapi kita mampu berbuat baik masih kepadanya, maka kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rasulullah SAW tadi. Asani yang kedua adalah watasilu man wata'fu amin zolamaka, yang artinya engkau mampu memaafkan orang yang telah menzolimimu. Maksudnya, jika ada orang yang telah menzolimi kita, membuli kita, mengambil hak kita dan lain sebagainya, namun kita mampu memaafkannya, maka niscaya kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rasul SAW juga. Asalis yang ketiga, watasilu man qata'aka, yang artinya adalah engkau menyambung tali silaturahim dengan orang yang telah memutuskannya. Maksudnya, jika ada orang yang telah memutuskan tali silaturahim dengan kita, baik itu teman, keluarga, adik, kakak, tetangga, namun kita tetap berusaha untuk menyambung tali silaturahim tersebut, seperti memberikan bingkisan dan lain sebagainya, maka niscaya kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rasulullah SAW yang awal tadi. Kesimpulannya adalah kita itu untuk selalu menjaga adab kita, akhlak kita, menjaga perilaku kita, baik itu bersama teman, bersama guru, apalagi bersama orang tua. Jaga akhlak kita supaya tidak membuat mereka jengkel, tidak membuat mereka marah dan lain sebagainya, dan selalu menjaga hati kita kepada mereka, karena mereka itu telah menonorkan segala usaha mereka untuk dunia dan akhirat kita. Mungkin sampai sini saja ceramah saya untuk malam ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menjalankan 3 perkara tadi. Ada sedikit pantun itu. Saya pegang ini mikrofon, saya pegang tangan sebelah. Mohon maaf dan minta ampun kalau ucapan saya ada yang salah. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih kalau ucapan saya ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil Ad-Da'iyah dengan nomor urut 056. Sekali lagi kami panggil Ad-Da'iyah dengan nomor urut 056. Dewan juri yang terhormat, inilah Ad-Da'iyah dengan nomor urut 056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul islamiyul haq. Yang terhormat Raisul Ma'hadil Islami Subulus Salam, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Arif Billah, Syekhuna Al-Hajj Muhammad Fadli, yang kini mungkin tidak bisa berkumpul bersama kita di acara ini,
namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau. Yang saya hormati asatiz wal asatizah serta dewan juri serta kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak usah panjang lebar, berdirinya saya di sini untuk sekedar menyampaikan sedikit tausiah dengan judul saling memaafkan. Berbicara tentang maaf, maaf itu tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Dan setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Betul apa betul? Li'annal insan mahallul khata' wan nisyan. Karena bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan kita sebagai manusia yang paham, yang sudah mengerti bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau teman itu punya salah, dimaafkan. Kalau orang lain minta maaf, dimaafkan. Kalau punya salah, ya minta maaf. Tapi bukan ucapan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu melihat bukan dari rupanya. Allah bukan melihat dari siapa yang mengucapkannya, tapi Allah itu melihat dari ketulusan, keikhlasan dari dalam hatinya. Mungkin untuk mengamalkan sesuatu itu adalah hal yang mudah, tetapi yang sulit itu adalah menjaga supaya amal itu tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih caranya mengikhlaskan? Yang pertama adalah senantiasa kita berhusnuzon terhadap orang lain, berprasangka baik terhadap orang lain, karena kita nggak tahu apa yang dia niatkan ketika dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, kita harus selalu sadar diri. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan sehingga Allah balas melewati orang lain. Yang ketiga, selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun, sekuat apapun kita berusaha untuk memberontak, berusaha untuk mengubah takdir itu, kita tidak akan bisa, karena semua itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu, mungkin apa yang kita sangka baik itu nggak baik buat kita buat kedepannya. Allah itu sudah merencanakan hal yang indah. Yang keempat, selalu mengingat bahwa setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Seperti di dalam surah Al-Insyirah Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Allah jelaskan 2 kali di dalam surah ini, dan terdapat lafaz inna di dalam ayat ini. Dan apa makna lafaz inna itu? Kalau di dalam jurumiyah itu disebutkan wa makna inna wa anna lit-taukidi. Inna wa anna itu untuk menguatkan. Apa yang Allah buatkan? Allah tegaskan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya benar-benar Allah jadikan, sungguh-sungguh Allah jadikan itu beserta kesulitan ada kemudahan. Allah itu telah menciptakan manusia, makhluknya itu berpasang-pasangan, hidup saling berdampingan. Seperti halnya manusia yang dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tapi bukan berarti kita ini bergantung kepada manusia. Kita bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah
kami memohon pertolongan. Allah yang menolong kita, tapi melalui perantara. Siapa perantara itu? Ya kita sebagai manusia, kita sebagai saudara, kita sebagai teman. Pernah mendengar kisah Rasulullah SAW yang beliau diludahi ketika saat beliau hendak pergi ke masjid untuk beribadah. Apa yang beliau lakukan? Beliau sabar. Beliau nggak pernah dendam sama orang itu. Beliau nggak pernah ada rasa di hati untuk membalas perbuatan orang itu. Bahkan ketika orang itu sakit, Rasulullah SAW itu menjenguknya, membawakannya makanan, mendoakannya. Layaknya kita ketika menjenguk teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang pemaaf, pemurah hati, penyabar. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Ad-Daiyah dengan nomor peserta 055. Sekali lagi kita panggilkan peserta Ad-Daiyah dengan nomor peserta 055. Dengan juri yang terhormat, inilah Ad-Daiyah dengan nomor peserta 055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan festival Muharram 1444 Hijriah. Yang kedua, tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul islami dinil haq. Yang saya hormati dan tentunya sama-sama kita hormati al-alim al-alamah asy-syaikh Nabillah Ki Haji Fadli dan asatidz wal asatidzah yang mengajar di Pondok Pesantren Subul Salam. Semoga beliau-beliau semua dipanjangkan umur, diberi kesehatan oleh Allah, dan semoga selalu diberi kemudahan dalam usaha-usaha beliau. Amin amin ya rabbal, serta teman-teman yang insya Allah penghuni surga. Amin. Tak usah panjang lebar lagi mukaddimah dari saya, langsung saja saya sampaikan ceramah saya yang berjudul Taubat. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah? Tentu semua orang pernah melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Bahkan orang yang beriman bukanlah orang yang lepas dari dosa. Namun orang beriman ketika ia melakukan dosa, kemudian ia ingat kepada Allah dan langsung meminta ampun kepada Allah atas dosa yang telah ia lakukan. Ingatlah bahwa Allah akan membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin bertaubat selama nyawa belum sampai kerongkongan dan matahari belum terbit dari barat. Rabb kita adalah Rabb yang maha pengampun lagi maha pemurah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, bahkan sebelum dosa kita dicatat oleh malaikat
pencatat amal buruk, Allah memberi kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Namun, yang saya maksud di sini adalah taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Telah berkata Al-Hasan rahimahullah, taubat itu berdiri atas 4 tonggak. Pertama, istighfar dengan lisan. Kedua, menyesal di dalam hati. Yang ketiga, tidak akan melakukan perbuatan dosa. Dan yang keempat, bertekad tidak kembali berbuat dosa. Saya akan menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang ingin bertaubat, yaitu apabila ia melakukan kejahatan atau dosa, kemudian ia bertaubat atas dosa tersebut, maka Allah akan gantikan dengan kebaikan. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan digantikan dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Furqan ayat 70. Dalam Quran surah Al-Furqan juga ayat 71, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Yang artinya, dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi, teman-teman sekalian, tidak ada lagi alasan kita untuk menunda-nunda taubat dan mengakui kelemahan di hadapan Allah. Meskipun dulu banyak sekali dosa yang kita perbuat, tapi ketahuilah taubat dapat menutup dosa-dosa sebelumnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya At-Taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Seseorang yang bertaubat atas dosanya, maka ia sama seperti orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Sebelum saya menutup ceramah saya, izinkan saya menyampaikan pesan dari saya untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Jika ingin menangis, menangislah di dunia dengan air mata taubat. Dan jangan sampai menangis di akhirat dengan air mata penyesalan yang tak ada gunanya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil Ad-Da'iyah dengan nomor peserta 054. Sekali lagi kami panggil Ad-Da'iyah dengan nomor